Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di manajemen produk ya. Kita belum menyelesaikannya di pertemuan sebelumnya. Sekarang yang kita pelajari adalah di download template dan juga import Excel yang belum kita bahas ya. Jadi teman-teman apabila memiliki produk yang mungkin ratusan atau bahkan ribuan yang mungkin sulit kalau misalnya dimasukkan satu-satu begitu. Jadi mungkin kita akan memasukkannya dengan Excel begitu. Jadi di sini sudah saya sediakan untuk template Excel-nya dan juga ada import Excel-nya di sini. Jadi bisa teman-teman download di sini ya. Tinggal di download template-nya di sini. Kemudian template produk ya. Langsung kita save saja. Kemudian kita buka langsung template-nya yang sudah tadi di-download. Sekarang di sini ada nomor 1 Afwan ini ya. Jadi untuk arahnya ini agak terbalik ini karena saya komputernya dengan bahasa Arab, harusnya kan dari kiri ke kanan ya. Ini kalau ini dia dari kanan ke kiri begitu, tapi sama saja begitu ya. Ini ada nomor, barcode, kemudian ada produk, kategori. Jadi di sini untuk sebagai contoh di baris ini. Jadi untuk barcode, kemudian nama produknya misalnya kita kasih contoh satu saja begitu ya. Contoh satu. Kemudian di sini kategorinya bahan pokok dan juga snack ya. Jadi untuk kategorinya ini dia secara otomatis berasal dari aplikasi ya. Jadi kalau misalnya kita mau tambah di sini bisa langsung dari sini. Dari kategori sini ya, bahan pokok dan juga snack ya. Jadi nanti bisa kita tambahkan saja kalau misalnya kita mau kategori yang baru nanti dia akan muncul di sini secara otomatis sehingga kita tidak mengetikkan dari awal begitu. Jadi saya sarankan kalau misalnya ada beberapa kategori gitu, kita masukkan dulu di sini ya, di aplikasinya baru kemudian di-download untuk Excel-nya. Kemudian harga pokoknya dia berapa begitu. Misalnya contoh 1 di sini bahan pokok harganya misalnya 500. Dan saya jual, harga jualnya di sini saya misalnya buat 700 ya. Kemudian untuk stoknya 100. Satuannya misalnya packs ya. Piece. Kemudian minimal stoknya ini 5 ya. Jadi udah secara otomatis dia. Jadi kalau misalnya di gudang hanya ada 5 stoknya, maka ada peringatan begitu. Kemudian diskonnya tinggal bisa teman-teman isi kalau ada diskon, kalau enggak ya dikosongin aja begitu kayak gini. Kemudian di sini ada satuan grosir 1, satuan grosir 2, satuan grosir 3. Ini tuh apa sih? Seperti ini ya, di sini ya, satuan grosir di sini tingkatan ya. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, maka di sini dia otomatis ada satuan tingkatan grosirnya secara otomatis ya. Tapi kalau misalnya di sini ini bisa kita buat manual begitu, tidak otomatis di sini. Maka bisa kita buat seperti ini gitu ya. Jadi ada satuan grosir yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi setiap ini tuh kan misalnya saya pilih packs ya. Di sini dia otomatis dibuatkan untuk boxnya itu terdiri 24 begitu. Untuk karton itu 48 isinya. Dan mungkin ada tingkatan yang lebih banyak lagi mungkin ya. Makanya ini dibuat 3 tingkatan begitu. Bisa juga lebih dari 3 tingkatan begitu. Jadi di sini sudah, kalau misalnya saya klik packs di sini, dia otomatis terisi di sininya ya. Terisi juga otomatis di sini ya. Cuman kalau misalnya kita mau manual silahkan saja manual ya. Jadi satuan grosirnya itu sebutannya apa,
entah itu pack atau yang lainnya, kemudian isinya misalnya saya ingin 10, kemudian harganya berapa begitu. Kalau misalnya 700 kali 10 begitu, berarti sebenarnya kan ini harganya berarti 7.000 ya, karena saya ada mungkin saya pakai kasih diskon. Kalau dia berinya grosiran berarti misalnya saja saya isi menjadi 6.000 misalnya. Jadi harga asal 700 dikalikan kuantitinya di sini menjadi 7.000, karena saya jualnya di sini pakai diskon per grosir maka jadi 6.000 di sini. Dan untuk dua yang grosiran kedua yang lebih banyak lagi itu ada box, dan itu sebanyak 40. Berarti kalau 40 kali 700, 7 kali 4 28, berarti 28.000 ya. 28.000. Berarti saya kasih misalnya harganya 25.000 begitu. Sebanyak 40 buah kuantitinya ya. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi untuk baris yang pertama sudah selesai. Kemudian ya saya gandakan saja untuk contoh begitu. Untuk contoh ini saya tidak ingin buat. Jadi untuk yang contoh yang kedua, di sini saya ingin snack harga pokoknya misalnya 200. Saya jual 500 ya. Kemudian stoknya 100, packnya satuan juga. Minimal stoknya ini 5, udah ya. Jadi saya tidak pakai grosirannya ya. Kalau misal selesai bisa kita lakukan save, kemudian kita keluar, kita melakukan impor Excel ya. Kemudian di sini template produk, kemudian di sini ada produk baru 2, error ini tidak usah dilihat ya. Kemudian di sini selesai, sudah ditambahkan ya. Jadi bisa dilihat contoh 1 dan 2 di sini harganya sudah benar semuanya ya. Di sini kategorinya dia bahan pokok. Kemudian di sini ada snack, satuan grosirnya. Yang contoh pertama itu ada box, ada pack. Di sini besarannya sudah benar ya, sama diskon yang sudah kita buat lebih murah ya. Kalau misalnya ada grosiran. Kalau tidak ada seperti ini ya, pakai minus. Nah sekarang ya karena tidak ada gambarnya dari Excel, maka kita misalnya bisa kasih gambar ya. Kita kasih gambar. Kasih gambar ini misalnya, kita perbaharui. Kalau misalnya ada tanggal kadaluarsa bisa diisi. Kalau misalnya mau ada tingkatan grosir bisa diisi di sini, ditambahkan di sini bisa ya, kayak gini. Tinggal kita save saja begini. Sudah selesai gitu ya semuanya ya. Kemudian kita langsung arahkan ke kasir ya. Jadi sudah masuk 1 2 3. Oh ini gambar ada belum ya? Ya bebas saja sih, tapi kalau saya ya pengen pakai gambar ya biar bisa kita lihat produknya dengan jelas. Misalnya ini kita perbaharui data, udah selesai ya, ada 3 produk. Tinggal kita masuk kasir pos. Jadi ini kita sudah selesai ya, kita sudah selesai mengisi produknya. Kalau misalnya di sini kategori kita lihat ada semua ya, di sini snack sudah benar ya, ada bahan pokok dan juga ada promo. Nah ini promo itu apa sih? Kalau promo itu nanti kita masuk ke ranah promosi ya, nanti kita bahas, nanti akan ada saatnya begitu. Tapi intinya yang sudah kita buat ada 2 kategori di sini. Sekarang kita masuk ke, kita coba untuk menjualnya ya. Kita coba misalnya kita beli biskuit. Nah di sini di berandanya ini masih kosong semuanya ya. Kita coba di sini kita beli biskuit misalnya. Dan tentu saja ini bisa pakai shortcut keyboard ya. Shortcut keyboard misalnya kita pengen menambah ini produk nih. 1 2 3 misalnya kita pengen tambah, bisa Anda klik di sini. Bisa juga Anda buat diskon khusus, misalnya ada orang yang memang Anda berikan diskon khusus begitu, bisa di sini langsung. Misalnya saya berikan diskon Rp50 misalnya, atau Rp100. Terapkan diskon, tentu saja bisa pakai keyboard ya, nanti bisa Anda tekan enter begitu di sini. Dia langsung otomatis di sini. Jadi udah dituliskan diskon di sini. Kalau misalnya pengen menghapus, silahkan hapus di sini.
Dan bisa juga dengan lewat, kalau misalnya ingin menambahkan produk lagi dengan keyboard, Anda bisa klik di sini, kelihatan di sini. Langsung tekan tanda tambah dan juga tanda minus ya untuk menambahkan dan juga pengurangan begini. Ini pakai keyboard ini ya saya. Kalau misalnya pengen Anda ubah silahkan saja di sini. Untuk shortcut pengaturannya ya, tombol pintasnya di sini bisa Anda lihat di sini di keranjang belanja yang tadi saya tekan yang ini ya. Untuk menghapus item tekan tombol delete di sini. Untuk F7 terapkan diskon. Ini secara defaultnya ya, secara bawaan sistem. Bisa Anda atur aja ya. Tinggal diklik di sini, kemudian Anda tekan apa saja begitu ya. Untuk transaksi jualan di sini shortcutnya secara umum di sini. Jadi saya membedakan antara shortcut atau tombol pintas untuk keranjang belanja daerah sini dan juga untuk secara umum di kasirnya begitu. Jadi kalau misalnya saya klik biskuit di sini, kemudian saya tekan enter, itu dia langsung mengarah ke pembayaran begitu, langsung ya. Dengan klik enter saja itu langsung pembayaran begitu. Jadi ini untuk mempercepat kasir ya sebenarnya. Sangat penting di sini untuk short key di sini atau shortcut ya. Misalnya saja saya bayar di sini 800 ya. Tinggal dikonfirmasi transaksi, langsung bisa ketik enter atau tekan enter atau konfirmasi transaksi. Kalau ini diisi enggak? Jawabannya bisa Anda isi, nanti akan dimasukkan ke pelanggan ya, menu pelanggan nanti. Atau dia bisa juga tidak usah diisi begitu. Jadi dia hanya ya tidak dimasukkan ke daftar pelanggan. Tapi kalau misalnya dia untuk kredit, dia wajib untuk mengisi data begitu. Nanti kita coba ya, sekarang kita coba konfirmasi transaksinya. Bisa juga dari sini. Dan tentu saja ini nanti akan bisa diubah ya, akan bisa diubah di sini. Akan diubah. Jadi misalnya 800, saya ketik di sini 800, saya coba konfirmasi transaksi ya. Sudah selesai. Di sini juga Anda bisa cetak struknya. Langsung di sini ya. Nanti bisa Anda tambahkan foto di sini ya. Tentu ini ukuran kertasnya tinggal diubah saja sesuai dengan kertas Anda begitu. Kemudian tinggal di OK. Bisa juga nanti Anda kirimkan lewat WhatsApp atau yang lainnya begitu bisa ya, atau Bluetooth misalnya bisa ya untuk struknya begitu.